Baiklah, sebelum pelajaran ini kita mulai, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa agar kita diberikan keberkahan ilmu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya ke depan. Semua siap? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Kurang semangat. Ibu tanya satu kali lagi, apa kabarnya hari ini? Oke, semangatnya pada pagi hari ini luar biasa. Nah, baik. Sebelum Ibu mulai, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Hari ini siapa yang tidak hadir? Depi. Ya, kemana ini? Depi sama mereka. Baiklah, kita doakan supaya teman kita lekas sehat dan kembali lagi bersekolah. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau mengecek apakah kalian siap untuk belajar. Coba berdiri semuanya. Berdiri. Lihat teman-temannya. Apakah ada bajunya yang belum dimasukkan? Apakah ada yang belum rapi? Ibu akan menayangkan sebuah video motivasi. Nanti silakan kalian lihat untuk memotivasi kalian belajar hari ini. Hari ini materi kita adalah tentang struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup. Nah, submaterinya adalah tentang sistem peredaran darah. Nah, pola hidup sehat supaya kalian bisa menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalian dapat mempresentasikan hasil kelompok dengan penuh percaya diri. Ya, jadi tidak malu-malu. Jadi kita semua di sini belajar untuk berani. Kalau nanti ada salah, itu adalah pembelajaran berikutnya supaya nanti kita perbaiki lagi ya. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menerapkan P5, bergotong royong, bernalar kritis, kemudian taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Mengenai tentang materi pembelajaran, ini ada sangkut pautnya dengan jantung. Ada yang tahu apa fungsi jantung? Jantung kita punya jantung berfungsi untuk, ya, bagus. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Kemudian bagaimana jika peredaran darah kita tiba-tiba berhenti? Ayo, bagaimana jika tiba-tiba peredaran darah kita berhenti? Ya. Berarti jantungnya tidak berfungsi lagi. Iya, tidak berfungsi lagi. Kalau makhluk hidup, jantungnya sudah tidak berfungsi lagi, artinya dia akan mati, meninggal. Nah, supaya sistem peredaran darah kita itu sehat, kita harus menjaga pola hidup sehat. Seperti tadi tujuan pembelajaran kita, menjaga pola hidup sehat. Ibu akan membagi kelompok kalian. Silakan duduk berdasarkan kelompok yang
Seperti biasanya, Ibu kasih waktu untuk duduk berkelompok. Ibu cek dulu kelompok 1 mana? 2, 3. Oke, tujuannya kalian dibagi kelompok. Nanti kita akan berdiskusi, kemudian berkolaborasi, bekerja sama untuk memecahkan soal atau permasalahan. Ya. Nah, jadi di sini Ibu akan menyampaikan aspek-aspek yang dinilai. Nah, dengan berdiskusi, Ibu akan menilai aspek sikap kalian. Apakah kalian bekerja sama dengan kelompoknya? Apakah kalian bisa berkolaborasi? Kemudian, apakah kalian melakukan percobaan dengan teliti, dengan benar, dengan baik? Ya, kemudian nanti di akhir Ibu akan memberikan soal sumatif. Ibu melihat pengetahuan kalian setelah kalian mempelajari sistem peredaran darah, itu bagaimana pengetahuannya? Apakah semakin paham? Apakah bagaimana? Nah, itu nanti akan ada penilaiannya. Nah, Ibu akan membagikan sebuah LKPD. Kita akan melakukan percobaan cukup lagi cukup. Nah, di LKPD coba dilihat, coba dicari dulu, sambil dicari denyut nadinya. Caranya pegang di bawah jempol sini. Sudah dapat? Kalau dia berdetak, itu tandanya sudah ketemu. Sudah ketemu belum? Rehan, sudah? Baik, Ibu kasih waktu 1 menit ya. Nanti kalau Ibu bilang mulai, silakan dihitung jumlah denyut nadinya. Kalau Ibu bilang selesai, stop, berhenti menghitung. Ibu kasih waktu selama 1 menit 60 detik ya. Sudah siap? Dipegang masing-masing. Mulai. Denyut jantung pada waktu istirahat dan berlari. Ibu punya grafik tentang laju darah, atau bisa juga dilihat di buku paketnya. Di sana ada pertanyaan, silakan dijawab pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya, tadi kan Dame sudah ya membuat data. Nah, jadi berapa banyak beda laju darah di seluruh tubuh kita pada waktu istirahat berapa, berlari berapa. Nah, kemudian baru dikalkulasikan seluruhnya berapa. Ya. Ya, sesuai data yang tadi. Iya. Nah, kalian kan sudah membuat data tadi, ini pada waktu istirahat berlari. Nah, berapa banyak laju darah di seluruh tubuh pada saat berolahraga berapa? Ini tadi berlarinya, ini kita berolahraga ya, lari-lari kecil. Kemudian ini pada waktu istirahat berapa? Kemudian, iya, itu laju darah di seluruh tubuh.
Iya, pada waktu berolahraga. Ice breaking dulu, boleh berdiri. Supaya lebih semangat. Ini tadi kita sudah olahraga. Kemudian sekarang ini mau menggerakkan tubuh supaya semangatnya terpacu lagi. Selanjutnya kita akan berdiskusi untuk menganalisa jurnal. Ibu akan membagikan sebuah alat dan bahan. Kelompok 1. Ini kelompok 1 ya. Jadi tugas kalian akan menganalisis sebuah jurnal kegiatan. Lihat di halaman 63. Sebuah jurnal cukup nggak nanti untuk kegiatan-kegiatan yang paling bawah itu? Iya. Mana yang menurut kamu harus kamu ganti? Nanti ini setelah presentasi. Tuh. Ada yang menempel ini lah. Enggak juga nggak apa-apa, bagus sama ada putih-putih. Nggak apa-apa juga sebesar ini, bagus.
Berdirinya di sini. Biar. Selamat siang teman-teman. Namanya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Jurnal Hakiki yang ada di halaman 63. Pada jam 11, sarapan dengan nasi, sayur, dan telur. Jam 13.00 bermain sepeda selama 1 jam. Jam 15.00 makan siang dengan nasi sayur, bayam, tempe, dan ikan. Jam 17.00 bermain bola selama 30 menit. Dan jam 19.00 makan es krim. Dan jam 20.00 makan malam dengan burger dan kentang goreng. Dan jam 21.00 belajar dan tidur. Jam 23.00 tidur malam. Di sini jurnal fikih yang ada pada halaman 63, jam 11. Perkenalkan, saya bersama perwakilan dari kelompok 3. Saya bertanya di jam 11.00. Mengapa kelompok lain mengganti sarapan dengan mie instan goreng dan nasi beserta keripik kentang dengan sarapan nasi, sayur, dan telur? Apa alasannya? Alasannya karena mie instan itu dia pengawetnya ada, sedangkan ini pagi, sarapan pagi, jadi tidak baik untuk konsumsi pagi-pagi, apalagi setiap hari. Kalau sekali-sekali tidak apa-apa. Bagaimana Gletesia? Cukup jelas dengan jawaban kelompok 1? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, Ibu luruskan lagi. Tadi kelompok 1 mengganti sarapan Kiki. Tadi sarapannya dengan mie instan, kemudian nasi dan keripik kentang. Mie instan goreng, nasi goreng, nasi, kemudian keripik kentang, semuanya mengandung karbohidrat. Jadi gizinya itu kurang seimbang. Makanan yang sehat harus mengandung 4 sehat 5 sempurna. Ada nasinya, ada buah-buahan, ada sayur, lauk pauknya, baik itu protein hewani maupun nabati, kemudian segelas air susu. Nah, kelompok 1 sudah bagus, dia mengganti sarapan pagi itu dengan sarapan yang sehat, dengan nasi, sayur, dan telur. Nasi mengandung karbohidrat, kemudian sayur, kemudian telur mengandung protein hewani, ya. Sudah bagus. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada, jelas? Baik? Sudah? Baik, mungkin itu saja. Maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih, boleh kembali ke tempat. Selanjutnya, kelompok 2 mungkin yang mau maju? Boleh? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya coba agak lebih keras lagi supaya kelompok yang di belakang mendengarkan. Jam 11 sarapan dengan mie instan goreng dan nasi beserta keripik kentang. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita? Kesimpulan dari pembelajaran kita?
Ada yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita, kesimpulannya dari yang kita lakukan dari awal sampai akhir ini tadi persentase, apa yang bisa kalian simpulkan? Kelompok 3, kelompok 2, ya. Kesimpulannya adalah bahwa selama masa hidup kita harus menjaga pola hidup sehat kita. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Fajar. Bagus jawabannya. Dengan mempelajari sistem peredaran darah, tadi menghitung denyut nadi, kemudian persentase, menganalisis jurnalnya Kiki, mana pola hidup sehat, mana yang belum sehat, kita ganti dengan yang sehat. Nah, itu juga penerapan hidup sehat, pola hidup sehat ya. Jadi itu kesimpulannya. Nah, Ibu akan merefleksi kegiatan kita pada pagi hari ini. Apakah pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik? Kelompok 1, boleh? Bagaimana tentang pelajaran kita hari ini? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Kelompok 3? Kelompok 2? Menyenangkan. Kelompok 1? Seru. Kelompok 3? Oke, baik. Nah, dari sekian pembelajaran kita, Ibu akan memberikan soal. Setelah mempelajari ini, Ibu akan menilai pengetahuan kalian apakah bertambah, harusnya bertambah. Jadi silakan dijawab soalnya dengan baik dan benar, dilihat, dibaca, dipahami. Ibu beri waktu mungkin 5 menit cukup? Iya. Iya, mungkin saja boleh. Dipahami ya, isi dari kalimatnya itu apa?
Iya. Ya, sudah Dame? Yang lain? Ya, tulis namanya dulu, jangan lupa. Yang lain dipahami benar-benar soalnya apa? Iya. Iya. Sudah, ada yang sudah selesai? Sudah selesai ini? Nama ditulis. Namanya jangan lupa ditulis ya. Nggak apa-apa. Fajar sudah selesai. Itu datanya boleh dikumpulkan. Ya, boleh dikumpulkan juga. Rudi sudah? Jangan lupa namanya ya. Iya. Apa yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, Ibu akhiri materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siap-siap kita berdoa. Sudah siap? Sampahnya jangan lupa ya. Dikumpulkan nanti kemudian dibuang. Oke, siap, kita akan berdoa sebelum selesai pembelajaran. Baik, alhamdulillah, syukurilah tentang materi kita hari ini. Semoga sekali lagi bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar di rumah. Jangan malas-malas. Dibuka kembali buku materi pembelajarannya ya. Kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.